sejahtera, pendidikan berkualitas. Benarkah kesejahteraan guru selalu berbanding lurus dengan pendidikan yang berkualitas? Di balik semangat pengabdian para guru, terutama di wilayah Kalimantan Utara, banyak sekali kita temui berbagai macam tantangan, dan terutama soal kesejahteraan mereka. Dan kali ini saya Rina Chandra dalam program Lensa Publik akan memperbincangkannya bersama Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Disdikbud Kalimantan Utara, Bapak Dedi Arfiandi Tarbiji, SPD, MPD. Ya, Pak Dedi, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Ya. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktu untuk hadir di program Lensa Publik kali ini. Kita akan memperbincangkan tentang guru yang menjadi skup bidang Bapak begitu ya. Bapak, tadi saya disinggung masalah kesejahteraan guru gitu ya. Nah, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh kesejahteraan guru dan tenaga pendidik gitu ya, khususnya terhadap kualitas pendidikan di Provinsi Kalimantan itu sendiri? Iya, jadi kami di bidang ketenagaan, Mbak Rina, dalam hal ini menangani terkait dengan guru. Baik kesejahteraannya maupun permasalahan-permasalahannya. Ya. Jadi di bidang ketenagaan itu pertama terkait dengan bagaimana kenaikan pangkatnya, kenaikan pangkat, kemudian sertifikasinya, bagaimana dengan diklat dan pelatihannya, baik itu pendidik maupun tenaga pendidikan. Terkait dengan kesejahteraan guru, ini kalau di pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, alhamdulillah guru sudah sejahtera. Kalau kami lihat, ya sejahtera. Karena pemerintah provinsi sudah mengeluarkan TPP yang besar untuk guru. Bahkan guru juga selain menerima TPP, mereka menerima tunjangan profesi. Jadi ada tiga sumber yang mereka dapatkan. Gaji, tunjangan profesi, dan TPP. Pemerintah provinsi berusaha meningkatkan kesejahteraan guru, terutama yang di daerah 3T. Mereka TPP-nya berbeda dengan di daerah kota. Karena tantangan juga berbeda begitu Pak ya untuk daerah wilayah 3T. Karena tantangannya berbeda. Jadi diupayakan TPP itu juga berbeda karena di wilayah-wilayah itu. Maka dari itu terkait dengan kesejahteraan, insya Allah kalau Kaltara sudah guru-guru, insya Allah sudah sejahtera. Namun di beberapa sisi memang kita lihat terkait ada beberapa kendala teman-teman yang berada di daerah 3T. Makanya TPP mereka, kesejahteraan mereka berbeda. Kalau di daerah lain, itu guru disuruh memilih antara TPP atau tunjangan profesinya. Tapi kalau di Kaltara, kebijakan Bapak Kepala Dinas dan melalui Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, itu tetap diberikan dua-duanya. Tanpa harus memilih. Tanpa harus memilih. Jadi kalau di daerah lain mereka harus memilih antara TPP atau tunjangan profesinya yang mereka pilih, tetapi di Kaltara guru diberikan semuanya. Bahkan teman-teman P3K juga TPP-nya tidak berbeda dengan guru-guru yang PNS, sama TPP-nya. Nah, beda dengan di kabupaten lain yang berbeda TPP-nya antara PNS dengan P3K. Jadi semua guru baik itu PNS maupun P3K itu di Kaltara diperlakukan sama karena terkait dengan kesejahteraan itu. Karena pemerintah provinsi komitmen dengan mutu pendidikan, di mana kesejahteraan guru itu harus jalan gitu dengan kualitas pendidikan. Idealnya seperti itu. Kita maunya seperti itu. Tetapi memang ada beberapa guru kita memang mungkinlah konsumtif ya. Nah, itu yang kita lifestyle begitu Pak ya. Jadi berapapun yang dihasilkan mereka tetap juga kurang gitu. Nah, tapi tetap kita mengingatkan teman-teman bahwa pemerintah sudah memberikan hak mereka. Tetapi kewajiban mereka juga harus sesuai dengan hak mereka itu. Kita inginkan itu. Baik. Berarti sebenarnya tidak ada kata tidak sejahtera begitu Pak ya, karena semua yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sudah maksimal dalam hal ini. Cuman faktanya di masyarakat
mereka juga masih menuntut dalam tanda petik Iya. kualitas pendidikan di Kaltara gitu. Iya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman untuk mengupgrade supaya kualitas pendidikan itu dari waktu ke waktu ada peningkatan Iya. begitu Pak? Kalau di bidang ketenagaan kita berusaha seperti kegiatan ini, sekarang ada berlangsung kegiatan bagaimana peningkatan kompetensi kepala sekolah. Oke. Jadi kepala sekolah sebagai top leadernya di sekolah itu ya kita upgrade lah kompetensinya. Bagaimana dengan kita mengundang dari BPMP sebagai mitra, mitra di Dinas Pendidikan dari pusat kan BPMP, BGP dari pusat itu mitra dari pemerintah, dari Dinas Pendidikan. Kemudian kita ngundang BKD terkait bagaimana disiplin pegawai, Iya. bagaimana pendidikan berkelanjutan mereka, bagaimana dengan beasiswa atau studi S2-nya untuk berkelanjutan pendidikan dari guru-guru kita. Jadi kita beberapa kegiatan-kegiatan itu adalah peningkatan kompetensi itu kepala sekolah. Kemudian dengan guru di bidang-bidang lain, misalnya SMA SMK, itu juga melakukan kegiatan peningkatan kompetensi guru-guru. Seperti yang dilakukan di SMK itu adalah bagaimana upskilling, iya mereka lakukan itu bagaimana peningkatan kompetensi mereka. Kemudian uji kompetensi mereka bagaimana. Kemudian di bidang SMA juga seperti itu. Kalau kami karena di SMA, SMK maupun SLB sudah lebih memahami apa yang dibutuhkan, jadi kami mengerjakan yang tenaga kependidikannya. Fokus ke sana. Fokus ke tenaga pendidikan. Terkait dengan tenaga kependidikannya, kami sudah melakukan seperti arsiparis. Kita diklatkan mereka, diklat ahli untuk di arsiparis selama 4 bulan. Diklat. Ini Desember ini sudah berakhir. Terus itu bagaimana program bahasa Mandarin dijalankan. Ini Desember itu saya ini. mendengar kemarin Pak. Iya, ini sudah mereka mau ujian ini. Di tanggal 8 nanti Desember ini mereka ujian untuk dapat hasilnya itu. Kemudian bagaimana dengan perpustakaan? Perpustakaan kita juga mengupgrade mereka dengan pengetahuan-pengetahuan perpustakaan baru, terutama perpustakaan digital yang sekarang lagi tidak ada lagi kita membaca buku. Ya, semua anak-anak digitalisasi. Digitalisasi. Anak-anak menyekan barcode, kemudian muncullah buku. Nah, disitulah dia bisa melihat buku-buku apa yang dia perlukan di perpustakaan itu. Jadi itulah yang kita coba tingkatkan kompetensi dari tenaga-tenaga kependidikan kita. Terkait dengan bahasa Mandarin, ini kan nanti gurunya akan mengajarkan siswanya, nanti siswanya nanti punya bekal pengetahuan tentang bahasa Mandarin, karena kiatnya nanti mereka akan kita kan ada perusahaan KIHI ya. Nah, jadi dipersiapkan anak-anak kita itu mensupport di sana, untuk mensupport di situ. Bicara soal tenaga guru tadi, mereka harus membuat anak didiknya berkualitas begitu Pak ya. Berapa sih sebenarnya total secara keseluruhan jumlah tenaga pendidik SMK SMA yang ada di Kalimantan Utara ini untuk mempersiapkan SDM yang dibutuhkan tadi Pak? Jadi kalau kita di PNS itu hampir 2.400-an. 2.400 guru yang tenaga PNS-nya. Kemudian ada lagi, itu kita masih kurang. Segitu tuh masih kurang? Masih kurang, karena beberapa masih ada guru yang pensiun, yang meninggal, kemudian ada yang mutasi, nah itu yang sakit, nah itu ditutup semua dengan guru-guru yang non PNS, GTT. Nah itu sekitar 400-an guru GTT, kemudian tenaga administrasinya hampir 500-an. Nah yang honornya, PTT-nya. Jadi itulah upaya kita bagaimana tetap pelayanan pendidikan itu berjalan. Mengupayakan kekurangan-kekurangan guru itu ditutup oleh teman-teman yang honor tadi. Tenaga pendidik tadi Pak ya? Tenaga pendidik tadi. Jadi upaya itulah yang kita lakukan supaya pendidikan tetap berjalan. Terutama di daerah 3T yang sulit sekali guru-guru untuk hadir di sana, aksesnya terbatas. Kemudian apabila guru itu turun keluar dari daerahnya, mereka tuh beberapa minggu atau beberapa bulan baru bisa kembali.
Saking sulitnya akses untuk menuju situ menuju itu ya. Oke, Bapak bicara soal akses dan boleh disebut sebagai daerah perbatasan lah, pinggiran gitu. Tempo hari kami juga sempat mengadakan peliputan di beberapa tempat di kawasan perbatasan begitu Pak ya. Di sana masih dijumpai banyak sekali anak-anak yang belum bersekolah begitu. Nah, biasanya kendalanya apa sih Pak untuk kawasan pesisir ya, pinggiran begitu kan? Apakah mereka memang lebih fokus bekerja dengan para orang tuanya atau memang sarana dan prasarana di situ rata-rata kurang atau bagaimana Pak sejatinya? Kalau sarana dan prasarana sekolah-sekolah kita sudah mulai dekatkan ya, dekatkan dengan masyarakat di pesisir. Contoh seperti SMA 2 itu kan ada filialnya di Tanjung Pasir di Tarakan ini. Kita coba dekatkan akses itu supaya anak-anak di pesisir itu bisa bersekolah. Nah, anak-anak ini kebanyakan kalau dilihat itu sudah mereka tuh sudah bekerja gitu, sudah tahu uang gitu. Jadi makanya kecil-kecil sudah cari uang, sudah cari gitu. uang. Jadi dia akhirnya ngapain sekolah, saya sudah dapat uang gitu, sudah dapat itu. Tapi tetap di tim-tim yang menangani terkait dengan itu, anak-anak yang putus-putus sekolah itu tetap berusaha bagaimana menarik anak-anak ini agar bisa ke sekolah. Walaupun apa yang dilakukan di situ Pak oleh rekan-rekan pendidik? Mencoba mencari pertama. Karena itu memang kewajiban kita untuk meningkatkan pendidikan anak-anak itu pengetahuannya. Mencari anak-anak yang memang putus sekolah. Nah, kemudian diarahkan mereka untuk ke paket atau sejenis bukan formal, non formalnya ke sana. Jadi mereka mungkin dari non formal itu mereka bisa sambil bekerja dan bisa mencapai pendidikannya. Kalau di formal kan tidak mungkin, mereka harus turun pagi sampai sore. Mereka waktu untuk bekerjanya juga tidak ada. Tapi kalau di non formal bisa lebih luasa gitu ya? Mereka bisa bekerja sambil dia sekolah gitu. Apakah hasil yang dicapai sudah sesuai target harapan Pak untuk kondisi yang pendidikan non formal yang mungkin sedikit tidak ada jadwal yang teratur begitu Pak? Sejauh ini bagaimana? Sejauh ini kalau di daerah-daerah itu kalau kita lihat sudah berjalan. Cuma ya memang kalau kita harapkan maksimal karena ini masalah ekonomi ya. Nah, itu yang kadang-kadang ada yang awalnya mau, kemudian tiba-tiba kok gini ya, keluar gitu. Jadi mengganggu perekonomian keluarga gitu karena kurang tenaga. Orang tua juga butuh membantu, meminta anak-anaknya untuk membantu orang tuanya juga gitu kan. Nah, baiklah. Itu juga itu tantangan memang. Kemudian mungkin tadi para pendidik terus tak putus asa untuk merayu dan mengajak anak-anak untuk tetap mau ke sekolah, dan tentunya mereka para guru perlu yang namanya dihargain gitu Pak ya, keberadaan mereka. Tantangan apa sih Pak yang biasanya sering kali dihadapi di lapangan, penolakan-penolakan yang dialami oleh rekan-rekan guru dan pendidik yang harus mengajak yang namanya anak-anak didik untuk kembali ke sekolah? Jadi kalau teman-teman pendidik itu kalau kita dengar ceritanya ya mungkin ya jadi dari penolakan terhadap anaknya atau orang tuanya gitu ya. Karena orang tuanya biasa dibantu, tetapi mereka merasa kalau anakku ini sekolah tidak ada yang membantu saya gitu. Pertama kayak di pesisir itu kan nelayan ya. Nelayan rumput laut gitu kan. Nah, dia kecenderungan anak-anak itu sudah senang gitu ya, sudah sambil dia kerja dapat uang gitu kan. Nah, dapat dia membantu orang tuanya juga dikasih uang gitu kan. Nah, itu juga yang kecenderungan seperti. Jadi anak-anak dari anaknya sendiri memang yang sulit karena biasa sudah dengan uang itu gitu. Kemudian apa langkah strategis yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan Kaltara untuk membantu kesulitan-kesulitan dihadapi rekan-rekan di lapangan terkait kebijakan begitu Pak untuk menghadapi hal-hal semacam ini gitu? Sebenarnya kan kalau kita ingin ya angka putus sekolah itu berkurang gitu ya. Faktanya? Jadi faktanya kan nggak bisa, tetap ada saja. Ada saja ya. Buktinya paket C, paket A, B, C itu tetap ada. Sampai dengan saat ini? Sampai dengan sekarang. Dan kalau angkanya itu semakin meningkat malah. Malah semakin meningkat ya? Malah semakin meningkat. Berarti kan memang anak-anak itu ada yang tidak mengenyam pendidikan gitu, tidak masuk sekolah. Kebanyakan sih kalau kita lihat kan mereka dari perantauan ya. Dari kalau kita lihat akses mereka dulu memang tidak ada sekolah di sekolahnya, sehingga sampai besar sampai umur beberapa tahun baru dia dibawa pindah gitu, baru dia bisa bersekolah. Tapi untuk teman-teman
ya tetap kalau kita ya tetap kita berikan motivasi lah teman-teman untuk semangat untuk bagaimana menarik ya terutama ya kunjungan-kunjungan teman-teman ke rumah-rumah gitu kan, menyadarkan orang tuanya. Terutama ya memang anak-anak yang memang SMA begitu mau lulus ada saja itu godaan-godaan dia putus sekolah, entah itu beberapa atau masalah keluarga karena orang tua bercerai dan sebagainya. Jadi anak-anak ini merasa, waduh, kok hilang dari perhatian dari orang tua. Nah, yang itulah yang kita minta teman-teman guru itu juga memperhatikan itu. Jangan sampai anak-anak sudah mau lulus sekolah, itu mereka malah tidak sekolah gitu ya, tidak sekolah. Malah nanti hilang gitu. Nah itu yang memang ada penelusuran dari teman-teman datang ke rumahnya, mencari anak-anak itu, ya bagaimana mengembalikan lagi dia ke sekolah, jangan sampai putus. Karena kita kan di SMA SMK tuh, ya bagaimana dia meluluskan anak-anak itu sampai selesai. Kemudian selanjutnya mereka ke jenjang yang kita harapkan berikutnya. Siapa tahu nanti ke depannya mereka itu punya kesempatan yang baik gitu kan. Nah kebanyakan kan gini Mbak, kalau kita lihat begitu dia mau jadi anggota DPR dia sudah sukses ya. Baru cari di ijazahnya gitu ya. Yang kejar nah dulu mana saya tidak sekolah, bagaimana saya mau jadi anggota DPR atau padahal dia sudah dikenal di masyarakat. Kemudian mau dulu tidak sekolah gitu ya, tapi sukses gitu sukses mungkin. Nah tapi akhirnya tergendala dengan ijazah-ijazah tadi. Kalau kita berusaha jangan sampai anak tuh tidak punya ijazah lah. Yang penting SMA punya ijazah keahlian, mereka bisa melanjutkan atau dia bekerja. Tapi yang kita fokuskan sebenarnya di Kaltara ini bagaimana SMK. Ya, kalau anak-anak yang tidak mau kuliah kan bisa memilih jalur vokasi lah. Vokasi. Ya, banyak kalau kita lihat. Saya pernah berkunjung bersama Kabid SMK. Pernah waktu itu kegiatan, kita dilihatkan sekolah yang memang mitra industri. Mereka berada di Cikarang, sekolah itu dikelilingi oleh industri. Jadi bagian kepala sekolahnya itu, bagian humasnya atau gimana itu ya, itu dia datang ke industri itu. Dia tanya, tenaga apa yang harus kami siapkan? Jadi begitu lulus langsung diterima oleh industri tadi. Jadi apa yang kalian butuhkan dari sekolah kami? Tenaga apa yang kami cetak gitu ya, yang kami siapkan untuk nanti bekerja di perusahaan saudara. Jadi dia tunjukkan kriterianya, dia kasih kriteria, kemudian sekolah itu menyesuaikan, gitu ya. Mempersiapkan tenaga-tenaga itu, anak-anak itu, kemudian di asesmen mereka dipersiapkan. Jadi ternyata tidak ada anak-anak yang lulus itu tidak bekerja. Semuanya terserap. Ya, makanya akhirnya orang tua di sana itu berlomba-lomba nyekolahkan anaknya di sekolah itu. Jadi itu yang menjadi impian Kaltara untuk membuat barangkali nanti KIHI dan sebagainya disuplai dari SMK. Dari SMK. Kita harapkan SMK berperan lah kan untuk mencetak generasi muda yang memang siap pakai dan untuk bekerja. Jadi di sana intinya kan ditanya dulu kebutuhan perusahaan itu apa sehingga kami ini bisa menyiapkan dengan meyakinkan bahwa kita bisa menyiapkan tenaganya. Jadi nanti akan dimagangkan dulu di sana. Ternyata anak-anak tuh baru magang aja katanya sudah diangkat, ditarik, sudah nggak boleh keluar dari mereka. Gitu ya. Ya karena memang kualitasnya baik di sana. Sesuai dengan kebutuhan dari industri itu sendiri. Oke, baik Bapak, tadi kita kembali ke soal kesejahteraan. Kesejahteraan berarti sudah terpenuhi lah, tidak ada masalah di situ. Kemudian kualitas pendidikan juga sudah mulai ditingkatkan oleh provinsi gitu. Ada masalah lain nggak Pak yang sampai dengan saat ini belum tersolusi untuk guna menciptakan suatu transformasi pembelajaran yang lebih maksimal begitu Pak? Iya. Jadi kan yang jadi kendala itu memang di daerah 3T ya. 3T. Terluar itu teman-teman memang di daerah, di beberapa sekolah itu memang sulit sekali kayak keterbatasan internet kan. Bagaimana mereka mau mengikuti kegiatan, contohnya saja guru penggerak. Guru penggerak itu kan mereka kalau dia
dilakukan secara daring juga nggak bisa, dilakukan secara tatap muka dia nggak bisa datang. Oke. Karena butuh waktu beberapa bulan. Aksesnya begitu ya? Iya, untuk jadi guru penggerak itu program pemerintah sekarang itu kan sekarang itu 7 bulan. 7 bulan mereka sudah dari 9 bulan itu turun. Sekarang hanya 7 bulan mereka sudah bisa selesai. Nah itu ada tatap mukanya, ada pertemuannya gitu kan. Nah itu yang tidak bisa dicapai oleh teman-teman kita yang di daerah 3T. Sehingga apabila kebijakan pemerintah sekarang adalah mengangkat kepala sekolah melalui guru penggerak. Akhirnya teman-teman yang di sekolah itu tidak bisa kita angkat jadi kepala sekolah. Karena tidak mengikuti guru penggerak tadi. Nah, kenapa kita lebih fokus mengangkat kepala sekolah dari daerah itu? Karena memang setelah kita lihat dari monitoring pengawas dan sebagainya, bahwa lebih cocok itu adalah kepala sekolah yang berada di daerah itu. Masyarakat lokal gitu ya. Iya, lebih betul. paham begitu Pak ya. Lebih gitu. paham karena mereka tidak mau mereka tidak ingin keluar gitu kan. Karena kampungnya mereka di situ. Tetapi kalau dia kepala sekolah yang ditugaskan dari luar, misalnya dari Malino Kota atau dari kotanya, daerah kotanya ke sana, dia cenderung untuk beberapa bulan keluar. Nah, ini kalau sudah beberapa bulan keluar ini menunggu transportasi kan berbulan-bulan juga. Berbulan-bulan juga. Jadi strateginya sekarang berubah mengambil daripada SDM atau SDM ya, jadi pemimpin sendiri, gitu. Sekolahnya dari lokal. Tetapi kendala kita itu karena mereka tidak guru penggerak. Kebijakan pemerintah yang diangkat melalui sistem KSPS itu adalah guru penggerak. Nah itu yang jadi kendala yang sekarang kita. Berarti pengaruh dong Pak ke, mohon maaf, masalah honor yang akan diterima dan sebagainya. Kalau honor tidak seberapa sih. Kalau dia cuma kan tugas kepala sekolahnya tidak, akhirnya kalau dia di PLT kan, nah kita PLT kan aja di sana dia tidak dipenitip jadi kepala sekolah gitu. Jenjang PLT kan karirnya tidak bisa. Dia tidak bisa menilai gitu ya, menilai kinerja teman-temannya gitu. Secara maksimal gitu Pak ya. Oke, baik Bapak, kalau peranan masyarakat sendiri Pak ya, masyarakat setempat ya, terutama kondisi geografis Kaltara yang begitu perbatasan dan aksesnya dan sebagainya. Ada nggak sih masyarakat tuh yang mendukung gitu ya, seperti pekerja sosial gitu yang mereka mau membantu untuk mendidik dalam tanda petik adik-adik yang di sana gitu, ketika seorang pendidik terbatas jumlah di sana. Iya. Jadi itu kemarin yang ada sekolah baru di Semanggaris itu, SMA Semanggaris baru dibangun. Itu karena keterbatasan pendidik, pos pantas TNI kan dekat tuh. Jadi TNI itu sambil bertugas dia sambil mengajar. Oh begitu ya? Iya di sekolah itu. Jadi TNI itu membantu sekolah-sekolah yang ada di perbatasan, yang kekurangan guru mereka masuk terkait dengan bela negara. Oh bela negara. Karena kan di daerah perbatasan kita tahu kan antara Indonesia Malaysia, kalau tidak di nasionalismenya harus ditumbuhkan sejak dini gitu nanti ya. baru, nanti ya itu nanti bahaya, nanti mereka sudah besar mereka akan keluar ke mencari kesejahteraan yang lebih baik di negara sebelah gitu. Ya, ibaratnya bendera sebelah di dadaku tapi Malaysia di perut. Iya gitu. Ya, itu baik yang Bapak. kita dengar. Bicara soal kesejahteraan tadi tidak hanya melulu masalah uang, pendapatan begitu ya. Ada kesejahteraan non finansial gitu ya, seperti pengakuan, dukungan komunitas dan sebagainya untuk meningkatkan kualitas mengajar itu. Seberapa penting sih Pak faktor ini bagi rekan-rekan guru yang saat ini mengabdikan dirinya buat masyarakat? Iya, jadi memang betul yang disampaikan itu bahwa kesejahteraan itu bukan hanya uang, tetapi penghargaan diberikan pemerintah. Kemudian satu lagi, kita yang di bidang ketenagaan itu, kalau memang dia waktunya naik pangkat, kita upayakan dia naik pangkat. Itu juga bentuk kesejahteraan. Prioritas, Pak, ya? Iya. Jadi bagaimana kenaikan gaji berkalanya, jangan sampai kenaikan gaji berkalanya nanti terlambat, kenaikan pangkatnya terlambat, sehingga
kesejahteraannya juga lambat gitu kan, Iya. perkembangannya dia. Jadi memang bukan hanya uang, tetapi itulah yang kami upayakan di bidang kami, bagaimana kepangkatan mereka jangan sampai tertunda, kenaikan gaji berkalanya, pokoknya urusan administrasi mereka jangan sampai tidak Terbengkalai terabaikan. gitu. Karena Oke. kalau sisi uang kita pemerintah sudah, baik itu TPP, TPG, semua itu sudah berjalan terpenuhi semua, begitu ya? terpenuhi. Oke. Bahkan di daerah terpencil itu kan sudah tidak melihat lagi jumlah jam mengajar yang harus dia ampuh. Dia tidak melihat itu untuk sertifikasinya. Harus 24 jam, tidak. Tapi kalau di daerah terpencil karena memang tidak ada sekolah lagi di daerah situ dan muridnya memang sedikit, pemerintah mengakui dia bisa menerima tunjangan profesi walaupun Ada hanya mengajar. kebijakan begitu, Pak, ya? Tapi dengan syarat mereka sudah menempuh PLPG tadi, pendidikan profesi guru tadi, untuk mendapatkan sertifikasi. Oke, Bapak, cuman saya sering mendengar nih ya, kadang-kadang ada rekan-rekan guru kita yang sudah mengabdi lama sekali begitu Iya. ya. Bahkan untuk mengajar mereka harus naik ke tinting dan Iya. sebagainya, aksesnya sulit dan sebagainya. Cuman sampai sekarang nggak diangkat-angkat nih Pak. Jadi apa yang dilakukan oleh bidang Bapak untuk mengayomi teman-teman ya, dalam tanda petik yang berada dalam kasus-kasus seperti ini? Iya, kebijakan pemerintah sekarang kan melalui P3K. Jadi mereka yang sudah mengabdi lama itu kan sekarang sudah, yang mulai bulan Desember tadi ini sudah mereka mendaftar untuk masuk mengikuti P3K, mendaftar. Oke. Ya, tapi dia sudah mengajar mulai tahun 2021 ke bawah ya. 2021 ke bawah. Berarti Sekitar 4 tahun, ya, 3-4 tahun. sebelum 2021. Oh, sebelum 2021, Iya, oke. berarti setelah 2021 itu database tidak masuk dia dalam database BKN. Berarti yang mengabdi sudah lama itu akan masuk dalam database BKN dan mereka bisa masuk dalam P3K. Oke. Jadi kebijakan karena tahun ini tidak ada pengangkatan CP buat guru, tapi semua melalui jalur P3K. P3K. Iya, ini kan kita tahun ini ada 110 guru yang setelah beberapa tahun, sudah 3 tahun ini kan, terakhir kemarin 65 guru terangkat, bertahap sedikit-sedikit, dan sekarang kuotanya 110 guru yang nanti masuk lagi untuk menjadi P3K. Nah itu mereka diakomodir melalui itu, melalui itu P3K. Insya Allah itu. Tidak perlu khawatir ya, mungkin Iya, rekan-rekan yang di sudah lama. luaran, Iya. ada Pak Dedi yang akan selalu memperjuangkan Insya Allah. nasib rekan-rekan semua. Oke, Bapak, terakhir, jika kesejahteraan guru dapat ditingkatkan, apa langkah nyata yang bisa diambil Disdikbud Kaltara? Saya bilang kesejahteraan dalam arti seluas-luasnya, Pak ya, Iya. baik yang finansial maupun non-finansial. Maksudnya gimana tadi, Mbak? Iya, jadi apa yang bisa Bapak tingkatkan untuk jangka ke depannya yang akan Iya. Bapak lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan itu tadi? Ya, jadi kan teman-teman kita harapkan juga bukan hanya kesejahteraan yang dia terima, karena memang Pemprov sudah memberikan itu. Ya. Saya rasa sudah Iya. cukup besar dibanding kalau mereka mau berkaca ke daerah lain. Ke daerah lain itu, waduh, kalau kita lihat kan dia sudah memilih itu, memilih mana yang kalian pilih, mau TPP atau sertifikasi. Iya. Tetapi Pemprov dua-duanya diberikan. Dikasih semuanya. Ya, pernah Oke. ada wacana waktu itu memilih, salah satunya memilih. Tetapi Pak Darsono, Pak Kadis itu getol berjuang, jangan sampai terjadi seperti itu. Oke. Mereka berjuang mati-matian untuk jangan sampai, karena ini kan kalau TPP itu hak ya, tapi sertifikasi itu profesi. Oke. Itu juga berbeda anggarannya. Yang TPP di APBD, Ya. tapi sertifikasi di APBN. Jadi tidak masalah sih kalau dalam mana mereka dua-duanya menerima. Nah, jadi makanya pemerintah provinsi berusaha meningkatkan kesejahteraan guru itu dengan harapan guru bisa mengajar lebih baik. Ya. Nah, sehingga berdampak nanti kepada pendidikan yang berkualitas di Provinsi Kalimantan Utara. Gitu. Jadi secara umum kita harapkan seperti itulah teman-teman. Tapi kita tiap tahun memperhatikan, ini Pemprov memperhatikan bagaimana kesejahteraan itu tiap tahun bisa meningkat. Ada peningkatan. Ada peningkatan Ya. tiap tahun. Itu bukan hanya bagi PNS. Yang teman-teman yang GTT, PTT, honor itu juga diberikan insentif 600.000 per bulan dari Pak Gubernur. Cukup besar Cukup, ya Pak? iya. Jadi di samping gaji, kalau sekarang kita lihat gaji mereka itu kan 3 juta sekian lah ya, Ya. dari Pemprov
kalau di S1, kalau untuk tenaga honor, baik itu GTT maupun PTT. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan 600.000 insentif yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Jadi adalah tambahan nilai kesejahteraannya di situ. Nah, dan sekarang berusaha lagi pemerintah provinsi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui diangkat menjadi jalur P3K. Nah, itu kan peningkatan kesejahteraan juga itu. Dengan mengangkatnya mereka jadi jalur mau jadi P3K, sehingga kesejahteraan mereka, penghasilan mereka akan berubah. Lebih terjamin begitu iya, ya. Oke. gitu, Mbak. Baik, Bapak, terakhir sebagai closing statement, mungkin ada yang ingin disampaikan buat rekan-rekan guru di seluruh Kalimantan Utara? Iya. Ya, silakan. Iya, bagi teman-teman guru di Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara berusaha sekuat tenaga meningkatkan baik itu sarana dan prasarana di sekolah-sekolah di Provinsi Kalimantan Utara. Harapan kami teman-teman guru di Provinsi Kalimantan Utara tetap semangat mengajar, pengabdian yang tidak ada batas demi kemajuan Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah provinsi sudah memberikan kesejahteraan yang layak buat Bapak Ibu semua. Namun ini harus diimbangi dengan kinerja Bapak Ibu semua, sehingga teman-teman nanti berdampak kepada peningkatan mutu daripada pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara. Jadi nanti Kaltara lebih baik, lebih maju lagi pendidikannya, sehingga sumber daya anak-anak yang dihasilkan nanti juga punya lebih kualitas yang lebih baik. Menuju Indonesia Emas 2045. Oke. Demikian Mbak Rina. Baik, Bapak, Pak Dedi, terima kasih perbincangan hari Terima ini. kasih, Mudah-mudahan Mbak ini memberikan spirit baru buat rekan-rekan para guru, tenaga pendidik, honorer dan lain-lain di seluruh pelosok di Kalimantan Utara, bahwa jangan kecil hati, Pak Dedi akan selalu ada berjuang untuk rekan-rekan semua, memperjuangkan kesejahteraan dan juga kebahagiaan mereka, baik finansial maupun non-finansial dan status mereka saat ini ya Kak ya. Baik. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Dedi Arifiandi selaku Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidik di Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih telah menyaksikan Lensa Publik di Ekuator TV. Salam.